Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Jamil dari Prodi BKIB, kelas BKIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar konseling. Pengantar konseling adalah materi mata kuliah pertama di Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan membahas tentang tujuan konseling itu apa, definisi konseling itu apa, prinsip konseling itu apa, metode konseling itu apa, dan terakhir yaitu contoh permasalahannya. Sebelum kita mengetahui dunia konseling itu apa, kita harus tahu arti dari konseling itu apa, konselor itu apa, dan konseli itu apa. Nah, yang pertama itu ada konselor. Konselor adalah seorang ahli yang memiliki bidang pelayanan konseling. Nah, terus konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada individu ataupun kelompok yang sedang mengalami masalah. Yang ketiga, konseli. Konseli adalah seorang yang memiliki masalah atau bisa disebut juga klien. Cut. Oke, selanjutnya tujuan dilakukannya konseling adalah untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial, dan perilaku ataupun yang lainnya. Selanjutnya, prinsip konseling. Prinsip konseling secara umum, yang pertama, berdasarkan kepada keyakinan bahwa dalam diri tiap anak terkandung kebaikan. Dan yang kedua, berdasarkan pada ide bahwa setiap anak juga berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga, bimbingan merupakan usaha membantu mencapai apa yang menjadi idaman masyarakat dan kehidupan umumnya. Sementara prinsip konseling sasaran pelayanan antara lain. Yang pertama, melayani semua individu tanpa memandang umur, suku, agama, bangsa, dan status nasional ekonomi. Yang kedua, konseling mengoptimalkan pelayanan bimbingan sesuai dengan kebutuhan individu itu sendiri. Perlu dikenali dari dipahami keunikan setiap individu. Yang ketiga, program bimbingan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lembaga, misalnya sekolah, kebutuhan individu, dan masyarakat. Oke, selanjutnya pengertian metode dan macam-macam metode dalam bimbingan konseling. Pengertian metode. Metode berasal dari kata meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan. Jadi, metode secara harfiah adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sesungguhnya dari metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana berupa fisik seperti alat, perangkat, literasi, dan perkedungan, di mana proses kegiatan bimbingan dan konseling berlangsung, dan bahkan pelaksana metode seperti pembimbing sendiri, termasuk metode juga dan sarana non-fisik seperti kurikulum, contoh teladan, sikap, dan pandangan. Pelaksanaan metode lingkungan yang menunjuk suksesnya bimbingan dengan melalui seperti wawancara, angket, tes psikolog, psikometri, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode bimbingan dan konseling. Metode dapat dikatakan suatu jalur untuk cara yang harus dilalui untuk pencapaian suatu tujuan secara umum. Ada dua metode dalam bimbingan dan konseling, yaitu pertama metode dengan individual dan bimbingan kelompok.
Metode bimbingan kelompok dikenal dengan grup guidance, sedangkan metode bimbingan individual dikenal dengan individual counseling. Adapun macam-macam metode dalam bimbingan dan konseling yaitu: pertama, bimbingan individual. Melalui metode ini, upaya pemberitahuan bantuan diberikan secara individual dan langsung bertahap tatap muka antara pembimbing dan klien. Dengan perkataan ini, pemberian bantuan dilakukan melalui hubungan yang bersifat face to face, yang dilaksanakan dengan wawancara antara pembimbing dan klien. Masalah-masalah yang dipecahkan melalui teknik konseling adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi. Dalam konseling individual, konselor dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati dan empati. Simpati ditunjukkan oleh konselor melalui sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien. Sedangkan empati adalah usaha konselor menempatkan diri dalam situasi diri klien dengan segala masalah-masalah yang dihadapinya. Keberhasilan konselor bersimpati dan berempati akan memberikan kepercayaan dan kepenuhan kepada konselor. Keberhasilan bersimpati dan empati dari konselor juga akan sangat membantu keberhasilan proses konseling. Setidaknya ada 3 cara konseling dalam metode individual yang biasa dilakukan, yaitu ada 5. Yang pertama, konseling direktif. Konseling dengan metode ini dalam proses yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya, konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada klien secara langsung tanpa melalui perantara apapun. Yang kedua, konseling non-direktif. Konseling non-direktif dikembangkan berdasarkan teori client-centered, konseling yang berpusat pada klien atau siswa. Dalam praktiknya, konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkan. Klien atau konseli bebas berbicara tanpa ada paksaan dari siapapun. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk siswa yang berkepribadian tertutup, karena siswa dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam akan sulit diajak bicara. Dalam metode ini, proses komunikasi atau wawancara konseling terjadi atas kehendak atau inisiatif klien sendiri untuk konsultasi, dan dalam prosesnya klien akan berperan lebih aktif. Yang ketiga, konseling eklektif. Penerapan metode dalam konseling dalam keadaan tertentu, konselor menasihati dan mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan kepada konseli untuk berbicara, sedangkan konselor mengarahkan saja berdasarkan pernyataan di atas. Itulah yang disebut metode elektif, yaitu penggabungan kedua metode. Selanjutnya, metode kelompok. Cara ini dilakukan untuk membantu siswa atau klien memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Masalah yang dipecahkan bersifat kelompok yang disarankan bernama oleh kelompok, atau bersifat individual atau perorangan, yaitu masalah yang disarankan oleh individu sebagai anggota kelompok penyelenggara. Bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan untuk mengatasi masalah bersama atau individu yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam kehidupan kelompok. Beberapa jenis metode bimbingan kelompok adalah metode-metode di atas. Biasanya sering dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling, di mana terjadi pemimpin kelompok atau leader yang anggota kelompok yang menggunakan dinamika kelompok. Adapun beberapa jenis metode kelompok yang dapat diterapkan di kehidupan kelompok diantaranya program homeroom. Program ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menciptakan kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah sehingga tercipta kondisi yang bebas dan menyenangkan. Sedangkan kondisi tersebut siswa dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah sehingga timbul suasana keakraban. Tujuan utama program ini adalah agar guru dapat mengenal siswanya secara lebih dekat sehingga dapat membantunya secara efisien dalam membantu bimbingan kelompok dan praktiknya. Guru mengadakan tanya jawab dengan para siswa, menampung pendapat, merencanakan suatu solusi, dan sebagainya. Yang kedua, karya wisata. Karya wisata dilaksanakan dengan mengunjungi, mengadakan peninjauan pada objek-objek menarik yang berkaitan dengan pelajaran tertentu. Mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan mendorong aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggung jawab, kepercayaan diri, dan
serta mengembangkan bakat-bakat dan cita-cita. Yang ketiga, diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengemukakan pikirannya masing-masing, sehingga dalam melakukan diskusi siswa diberi peran tertentu seperti pemimpin diskusi, danau tulis, dan siswa lain menjadi peserta atau anggota. Dengan demikian akan timbul rasa tanggung jawab dan harga diri. Yang keempat, organisasi siswa khususnya di lingkungan sekolah dan madrasah dapat menjadi salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Melalui organisasi siswa banyak masalah siswa yang baik sifatnya individual maupun kelompok dapat dipecahkan melalui organisasi siswa. Para siswa memperoleh kesempatan mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Mengaktifkan siswa dalam organisasi siswa dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan memupuk rasa tanggung jawab serta harga diri siswa. Yang kelima, sosiodharma dan psikodharma. Sosiodharma dapat digunakan sebagai salah satu cara bimbingan kelompok. Sosiodharma merupakan suatu cara menentu memecahkan masalah siswa melalui drama. Masalah yang didarmakan adalah masalah-masalah sosial, sedangkan psikodharma adalah upaya pemecahan masalah melalui drama yang berkaitan dengan psikis yang dialami individu. Perbedaan terletak pada masalah yang dibawakan. Pemecahan masalah individu diperoleh melalui penghayatan tentang situasi masalah dihadapinya. Dari pementasan peran tersebut kemudian diadakan diskusi mengenai cara-cara pemecahannya masalah. Yang keenam, pengajaran remedial. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pembelajaran yang diberikan kepada seorang atau beberapa siswa untuk membantu kesulitan belajar yang dihadapinya. Pengajaran remedial merupakan salah satu teknik pemberian bimbingan yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok tergantung kesulitan belajar yang dihadapi. Ini saya akan mengambil contoh permasalahan yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu berfaktor dari yang pertama itu lingkungan. Lingkungan semisal dia anak sekolah itu dari teman-teman sekolahnya. Ada juga faktor dari orang tuanya yang tidak peduli dengan anaknya, sering ditinggal kerja. Nah, saya dapat menyimpulkan untuk permasalahan tersebut kita ambil solusi, yaitu kita melakukan pendekatan yang mungkin dari konseli itu yang disenangi. Misal dia itu senang selawatan, sekarang kan banyak anak pang yang ikut selawatan. Lah, kita ajak dengan hal-hal yang kebaikan. Jadi